Sekarang ada KUHP baru, mengkritik presiden kena delik. Dasarnya apa mengkritik presiden kena delik? Jadi kita mempersonifikasikan presiden seolah dia makhluk moral. Presiden itu bukan makhluk moral, dia makhluk fungsional. Jokowi, SBY adalah makhluk moral. Presiden Jokowi, Presiden SBY bukan makhluk moral. Presiden itu adalah fungsi, institusi. Ngapain hormati institusi? Saya nggak pernah kritik Presiden Jokowi sebagai Jokowi yang adalah kepala keluarga. Saya kritik presiden yang adalah Jokowi sebagai kepala negara. Sebagai kepala keluarga dia baik sekali, sebagai kepala keluarga negara dia buruk sekali. Kita mesti pisahin itu, urusan res publica dan res privata itu dasarnya tuh. Nah, kita ada di sini dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Agus Harimurti bilang, Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat tuh. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban, yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Tetapi kita mesti jujur melihat, ini adalah persaingan politik. Bagaimana mungkin Prabowo tahu bahwa secara kuantitatif dia sudah menang, tapi dia nggak mau menerima ucapan. Dia menerima ucapan selamat dari Putin, Jinping, bahkan Joe Biden, dipamerkan. Kenapa dia nggak menerima ucapan selamat dari rakyat Indonesia sendiri itu? Itu psikologi itu yang mesti kita baca tuh. Jadi coba kita uji sekali lagi tuh. Pemaksulan itu buat apa? Iya, memang itu hak DPR untuk memeriksa kebijakan pemerintah. Tetapi dalam konteks ini, angket itu harusnya bukan sekedar memeriksa, memaksulkan. Dan diam-diam Gerindra pasti setuju. Karena terlalu lama tunggu sampai Oktober itu. Mana buktinya bahwa Pak Rocky bilang Pak Jokowi berbohong? Kan waktu itu saya bilang Pak Jokowi bilang ada 120 investor dari Singapura akan masuk ke IKN, akan ada 20 dari Arab akan masuk, akan ada 10 dari Inggris. Jadi kira-kira ada 200 investor akan masuk. Saya bilang Pak Jokowi berbohong. Setahun lalu saya bilang begitu. Lalu saya disidang. Nah sekarang terbukti nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah, Pak? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Lalu saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir. Ya memang gitu kan. Karena saya menghitung dari awal dengan pengetahuan tertentu. Saya bilang nggak mungkin ada investor masuk ke IKN. Saya bolak-balik ke Eropa, saya bicara dengan anak muda Eropa. Mereka bilang mereka akan boykot perusahaan Eropa yang mau berani masuk ke IKN. Saya cerita tadi juga terjadi akhirnya kan. 2 perusahaan besar kabur dari Indonesia gara-gara tekanan dari anak-anak muda Eropa yang melihat bahwa Indonesia itu merusak bumi, membuat bumi makin panas. Akibatnya apa ya? Kartensnya meleleh. Hadirnya Rocky Gerung di kancah politik Indonesia tentu saja menjadi tidak lebih mengingat dia seorang ahli filsafat yang mengajar di Universitas Indonesia, bahkan sekolah PDI Perjuangan. Dan tentu saja seorang Rocky Gerung dikenal dengan seorang yang kontroversial dengan kritikan yang keras kepada pemerintah, bahkan tidak segan untuk memberikan sebuah istilah yang sangat fenomenal bagi para pejabat tentunya, misalnya Jokowi, Prabowo dan sebagainya, dengan mengistilahkan dengan sebuah kata yang sangat kasar. Tapi itu mungkin menurut saya adalah sebuah dorongan atau motivasi agar pemerintah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dengan
membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat yang tidak membebani masyarakat dengan pajak-pajak yang sangat berat. Karena tingkah pemerintah yang justru mengedepankan egois dengan membangun sebuah infrastruktur yang berlebih, bahkan tidak mengambil dari APBN tetapi dari hutang-hutang yang kian menumpuk. Tentu saja ini sangat amat disayangkan beliau. Berikut rangkuman statement Rocky Gerung yang sangat fenomenal. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru Tapi ini itu jalan terus itu kan? artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa mau ngapain loh. Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung Ya, suara itu yang ini saya maksud. diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia BRAS itu, BLT itu lebih berguna Penting. dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1 pelihara fakir miskin, 2 cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya tuh. Oke. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang nggak ada gunanya tuh. Cukup sekian ya video tentang statement Rocky Gerung yang tentu saja kita kenal dan sangat epik membabat lawan-lawannya. Semoga video tersebut menambah wawasan politik dan juga menjadi kurang tersendiri. Ingat, ini sama lagi bersih. Sampai jumpa di video selanjutnya.